Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan Pesiarah. Rahmat pertobatan selalu menjadi sumber sukacita, di mana pertobatan itu selalu digambarkan seperti sungai yang mengalir, yang menjadi tempat kehidupan yang tinggal di dalamnya, dan menjadi sumber kesuburan bagi tanaman yang hidup di sekitarnya. Pertobatan selalu membawa keselamatan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, semoga mati raga kami pada masa Prapaskah ini mengasah hati umat-Mu untuk menyambut misteri Paskah dan mewartakan pujian akan karya penyelamatan-Mu di dalam persiarahan hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, seringkali kita berkomentar, bertobat dari kesalahan atau berbalik dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik adalah sesuatu yang menderita. Tetapi di dalam kitab Yehezkiel menegaskan bahwa rahmat pertobatan itu seperti sungai yang mengalir, yang memberikan penghidupan bagi makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, dan memberikan kesuburan bagi tanaman yang hidup di kanan kirinya. Rahmat pertobatan selalu membawa harapan baru. Rahmat pertobatan selalu membawa kehidupan yang baru. Konsekuensi dari perbuatan dosa tentu kita jalani, tetapi cara pandang kita kalau kita ubah demi sebuah kebaikan, bukan sesuatu penderitaan, bukan sesuatu yang membuat kita kehilangan makna di dalam persiaran hidup kita. Tidak. Allah kita bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Dia adalah penolong dalam kesesakan. Hal ini sudah sangat terbukti, sebagaimana yang dikisahkan di dalam Injil Yohanes. Orang yang lumpuh disembuhkan seketika. Orang itu sembuh saat ia melakukan dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi seringkali ketika Tuhan datang menyapa kita dan bertanya kepada kita, maukah kamu sembuh? Seringkali kita tidak menjawab pertanyaan itu. Seringkali kita tidak menanggapi dengan serius atau tidak menangkap maksud Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Mungkin kita malah justru seperti orang yang lumpuh tadi, menggerutu, bahkan mengeluhkan apa yang ia alami. Sebagaimana orang sakit itu menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku di dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Padahal Tuhan hanya bertanya, maukah engkau sembuh? Mestinya jawabannya, saya mau Tuhan, atau saya tidak mau Tuhan. Tetapi seringkali karena diri kita merasa sebagai korban, merasa bahwa kita yang paling menderita, merasa bahwa diri kita yang paling dikutuk, merasa diri kita yang tidak mendapatkan berkat daripada orang lain. Justru hal inilah yang menghambat, cara pandang kita inilah yang menghambat rahmat pertobatan, yang menghambat karya penyelamatan terjadi dan bekerja di dalam persiarahan hidup kita. Hendaknya kita langsung mengikuti dan mendengarkan apa yang Tuhan tanyakan. Setelah si sakit menyadari, ketika Tuhan mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saat Tuhan bersabda, ia mendengarkan.
Tidak hanya mendengarkan, ia melakukan dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya apa? Mukjizat terjadi di dalam hidupnya. Ia disembuhkan. Bahkan pada bagian akhir dari perikop ini, di dalam Injil Yohanes, ia mengingatkan, jangan engkau berbuat dosa lagi. Kalau engkau berbuat dosa lagi, mungkin keadaanmu akan lebih buruk daripada yang saat ini. Tuhan mengajarkan kepada kita betapa besarnya rahmat pertobatan dan betapa mengerikannya ketika kita tidak mau bertobat. Tuhan mengingatkan kepada kita, aturan adalah untuk sesuatu yang baik di dalam hidup berdinamika. Tetapi jangan sampai aturan itu membuat kita lupa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Maka cinta yang tulus harus menjadi dasar dari segala aturan, agar semakin banyak orang diselamatkan. Semakin banyak sesama kita menemukan kemuliaan Tuhan. Mari kita jadikan hidup kita menjadi saluran berkat dengan bertobat. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cara pandang kita kalau tidak tepat justru akan mengaburkan apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup kita. Beranilah kita untuk tidak menganggap bahwa penderitaan yang kita alami sebagai kutukan. Tetapi ini adalah cara Tuhan membuat kita semakin dewasa di dalam menghadapi persoalan hidup kita dan di dalam mencari solusinya. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas. Amin.